I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, Darling, then 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Gita Novelis Cipto. Kemudian ada Kak Aras Astri Laras. Kemudian yang ketiga ada Kak Nadia Husnul Hasanah. Baik, di sini kami akan membahas tentang Human Capital Management, New Possibilities in People Management, atau bisa disebut juga kemungkinan baru di dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang European Foundation for Quality atau EFQM serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya manusia. EFQM sendiri dikenalkan pada tahun 1992 oleh European Foundation for Quality Management. Di sini terdapat dua perbedaan antara pendekatan EFQM dengan pendekatan Anglo-Saxon. Yang pertama yaitu pendekatan EFQM, lingkungan perusahaan direpresentasikan sebagai suatu bidang pemangku kepentingan yang kompleks, yang kepentingannya perlu diperhitungkan. Pada akhirnya para pemangku kepentingan ini tidak akan menerima organisasi yang mewujudkan tujuannya dengan mengorbankan biaya mereka sendiri. Yang kedua terdapat pendekatan Anglo-Saxon, yaitu lingkungan perusahaan sebagian besar terdiri dari pemegang saham dan upaya untuk mencapai nilai pemegang saham adalah tugas utama perusahaan. Perbedaannya adalah untuk pendekatan EFQM yaitu lebih fokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan, sedangkan Anglo-Saxon fokus pada pemegang saham dan nilai mereka. Model EFQM menekankan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Karyawan dipandang sebagai potensi manusia yang harus dihargai dan diperhatikan kepentingannya, bukan sekedar sumber daya yang bisa dieksploitasi. Namun dalam prakteknya, norma manajemen sumber daya manusia ini sering diabaikan ketika menerapkan model peningkatan kualitas. Oleh karena itu, penting untuk menemukan jenis pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan pendekatan pemangku kepentingan EFQM. Ada 3 bentuk actual atau tingkat perkembangan manajemen sumber daya manusia yang akan kita bahas, yaitu manajemen personalnya klasik, manajemen sumber daya manusia atau HRM, dan Human Capital Management itu. Selanjutnya adalah pengembangan dan pengakuan potensi manusia. Dalam menganalisis hubungan antara karyawan dan organisasi, ada dua sudut pandang ekstrim yang dapat dibedakan. Yang pertama yaitu reifikasi atau organisasi tidak ada, hanya orang-orang, dan kolektivitasme atau manusia tidak dapat berfungsi tanpa organisasi. Namun, para filsuf kontemporer menyatakan bahwa pandangan ini tidak berguna, melainkan hubungan holistik antara keduanya yang penting. Mereka menyatakan bahwa baik organisasi maupun individu, karyawan adalah entitas yang saling melengkapi dan memiliki hubungan hierarkis. Organisasi mencakup dan melampaui individu, tetapi individu juga memberikan kontribusi penting bagi keberadaan dan kesuksesan organisasi. Berdasarkan gambar di atas, trennya jelas dari kontrol otoriter hingga motivasi diri individu. Dimensi sosial perusahaan menjadi semakin penting, bergerak menuju keseimbangan yang lebih baik antara individu dan organisasi. Dua perkembangan besar dapat menjelaskan pergeseran dimensi sosial organisasi ini, yaitu keseimbangan kerja atau kehidupan dan kasus bisnis. Tren manajemen sumber daya manusia bergerak dari kontrol otoriter menuju motivasi diri individu, menekankan pentingnya keseimbangan antara individu dan organisasi. Karyawan harus dipandang sebagai modal manusia yang berharga untuk diinvestasikan, bukan sekedar sumber daya yang dieksploitasi. Perusahaan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan karyawan dengan tujuan bisnisnya akan lebih berhasil dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah manajemen personalia klasik dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama terdapat garis besar sejarah singkat. Jadi manajemen SDM dan manajemen personalia klasik keduanya bermula dari keyakinan bahwa kendali dapat dilakukan terhadap individu karyawan melalui wewenang kontrak atau godaan. Jadi manajemen personalia klasik berkembang dari
Taylorisme sering diterapkan di organisasi besar dengan divisi khusus dan struktur birokrasi. Awalnya tugas-tugas administrasi kepegawaian ditangani oleh Departemen Akuntansi, namun seiring meningkatnya kebutuhan akan rekrutmen, seleksi, dan hubungan industrial, dibentuklah Departemen Personal yang khusus. Dengan menurunnya pengaruh industrialisasi dan meningkatnya kompleksitas bisnis, muncul kebutuhan akan pekerja berpengetahuan yang fleksibel dan inovatif. Kemudian yang kedua, paradigma masa kini sudah tidak layak lagi. Paradigma yang mendasari MSDM adalah bahwa sumber daya manusia dapat dikelola, dikoordinasikan, dan dikendalikan. People can be managed. Pendekatan MSDM tradisional dianggap tidak lagi relevan dengan perubahan keadaan dalam bisnis dan masyarakat. Paradigma yang mendasarinya bahwa manusia dapat dikelola, dikoordinasikan, dan dikendalikan sudah tidak lagi memadai. MSDM cenderung melihat karyawan sebagai liabilitas bukan aset, dan menganggap mereka sebagai sumber daya yang fleksibel dan dapat dibentuk, yang hanya efektif jika karyawan memilih untuk melakukannya. Kemudian terdapat dilema strategis para manajer SDM. MSDM telah memanuver ke dalam sikap perpecahan yang sulit. Sebagai mitra komunikasi strategis bagi manajemen, MSDM terkadang harus bertindak bertentangan dengan kepentingan karyawan. Jadi MSDM mencoba menempatkan diri sebagai mitra strategis manajemen puncak serta agen perubahan dalam restrukturisasi organisasi. Namun dalam struktur tata kelola yang didominasi oleh pemegang saham, MSDM seringkali harus bertindak bertentangan dengan kepentingan karyawan, misalnya dalam kasus PHK besar-besaran. Hal ini menciptakan situasi yang sulit bagi MSDM karena harus melayani dua kepentingan yang berbeda. Jadi tren modern seperti CSR dan keberlanjutan menurut dimensi sosial yang lebih kuat dalam organisasi. Namun MSDM belum sepenuhnya mengembangkan identitas atau instrumen yang mendukung nilai-nilai ini. Pendekatan instrumental HRM seperti pengembangan sumber daya manusia mencoba melakukan penekanan fungsi pengembangan, namun belum cukup mengatasi tantangan saat ini. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia, model penyelarasan sumber daya manusia. Hubungan antara karyawan dan organisasi biasanya dibangun dengan kontrak, di mana karyawan berkomitmen menggunakan pengetahuan, pembelajaran, dan keterampilannya untuk kepentingan perusahaan. Sebagai gantinya, organisasi memberikan kompensasi yang wajar. Namun dalam lingkungan yang dinamis, perkembangan pasar, perubahan sosial, dan pertumbuhan pribadi dapat mengganggu keseimbangan ini. Dalam lingkungan yang penuh gejolak, pemberi pekerja dan pekerja harus terus-menerus mengubah posisi mereka. Mereka harus menemukan keseimbangan antara prinsip, keagenan, dan persekutuan, menciptakan posisi yang saling menguntungkan. Hubungan yang produktif tidak lagi bisa diatur hanya melakukan pelaksanaan tugas dan kompensasi, tetapi membutuhkan keselarasan dalam tujuan dan tanggung jawab antara karyawan dan organisasi. Keselarasan antara karyawan atau human capital dan organisasi terjadi pada 3 domain. Nah, yang pertama adalah corporate identity and values atau identitas dan nilai perusahaan. Yang kedua ada human operation atau operasional manusia dalam organisasi, dan yang ketiga adalah development, pengembangan manusia dalam organisasi. Jadi setiap domain memerlukan dedikasi, komitmen, dan motivasi. Tujuan dan kepentingan perusahaan harus selaras dengan upaya, motivasi, dan kompensasi karyawan. Penyelarasan ini bertujuan untuk membangun komitmen, dedikasi, dan loyalitas yang berkaitan langsung dengan produktivitas. Penyelarasan organisasi karyawan yang sukses menghasilkan komitmen dan loyalitas yang kuat, yang berdampak positif pada produktivitas perusahaan. Sementara kepuasan karyawan penting. Nilai-nilai seperti komitmen dan dedikasi memiliki kontribusi yang lebih signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Nadia. Human Capital Management bertujuan untuk mengembangkan dan menstimulasi identitas organisasi dan budaya perusahaan secara proaktif.
Jadi HCM melibatkan berbagai strategi dan praktik yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan dan kemajuan perusahaan. Collins dan Porras tahun 1994 dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa budaya perusahaan yang kuat adalah salah satu kunci penting bagi kelangsungan hidup dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Menurut mereka, perusahaan dengan budaya yang kuat cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, lebih inovatif, dan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan budaya yang lemah. Budaya perusahaan yang kuat memberikan fondasi bagi nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mendukung visi dan misi organisasi. Ini juga menciptakan rasa kebersamaan dan identitas bersama di antara karyawan yang dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas terhadap perusahaan. Dengan kata lain, melalui HCM yang efektif, perusahaan dapat mengembangkan budaya yang mendukung strategi bisnis dan memastikan bahwa nilai-nilai organisasi tertanam kuat dalam setiap aspek operasional. Ini tidak hanya membantu dalam menarik dan mempertahankan bakat terbaik, tetapi juga memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama, yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Menurut Peter Drucker tahun 1952, manajemen memerlukan identitas korporat sebagai referensi yang penting. Drucker menekankan bahwa tugas-tugas baru dalam manajemen mengharuskan para manajer masa depan untuk mendasarkan setiap tindakan dan keputusan mereka pada prinsip-prinsip dasar. Ini artinya bahwa seorang manajer tidak hanya harus memimpin melalui pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan, tetapi juga melalui visi, keberanian, dan integritas. Drucker percaya bahwa identitas korporat yang kuat adalah landasan bagi pengambilan keputusan yang efektif. Identitas korporat ini mencakup nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan keputusan dalam organisasi. Dengan memiliki identitas yang jelas dan terpadu, manajer juga dapat lebih mudah menetapkan arah yang konsisten dan memastikan bahwa seluruh organisasi bergerak ke arah yang sama. Jadi visi yang memberikan pandangan jangka panjang tentang tujuan dan arah perusahaan. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit dan menghadapi tantangan. Sementara itu, integritas memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Ketiganya bersama-sama menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan manajer untuk memimpin dengan efektif dan kepercayaan diri. Jadi Drucker menekankan pentingnya kombinasi antara keterampilan teknis dan karakter pribadi dalam manajemen. Manajer yang hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan teknis tanpa memiliki visi, keberanian, dan integritas mungkin akan kesulitan dalam memimpin secara efektif dan menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi organisasi. Jadi oleh karena itu, pengembangan identitas korporat yang kuat merupakan elemen kunci dalam manajemen yang sukses. Human operation. Dalam proses penyelarasan antara individu dan organisasi, visi, misi, dan tujuan perusahaan dirumuskan dan pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan tanggung jawab individu. Situasi di mana organisasi berada, apakah organisasi secara strategis berorientasi pada fleksibilitas, kreativitas, efektivitas, atau efisiensi, serta kemampuan individu untuk menentukan peran apa yang dipilih oleh manajer dan karyawan dalam melaksanakan tugas yang sesuai. Selain itu juga, tingkat pemberdayaan dan indikator kinerja individu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini membantu dan menetapkan harapan yang jelas dan memastikan bahwa individu memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Menyelaraskan karakteristik pribadi, sikap, dan kompetensi sumber daya manusia yang tersedia dengan kebutuhan kolektif organisasi pada dasarnya berbeda dengan pendekatan perencanaan sumber daya yang bersifat top-down. Human development.
Pengetahuan dan keterampilan baru harus dipelajari dan kompetensi dilatih. Pada tingkat organisasi, pembelajaran terjadi ketika organisasi menentukan secara struktural kebutuhan akan pengetahuan dan profil kompetensi kolektif dan menggunakannya sebagai dasar pembangunan manusia, di mana pengetahuan dan keterampilan baru harus dipelajari dan kompetensi harus dilatih agar individu dapat terus berkembang. Pada tingkat organisasi, konsep pembelajaran terjadi ketika organisasi secara struktural menentukan kebutuhan akan pengetahuan dan profil kompetensi kolektif, dan menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk pengembangan sumber daya manusia. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Membangun lingkaran pembelajaran dalam proses perusahaan sehingga dapat terus meningkatkan diri. Dalam konteks ini, organisasi pembelajaran terjadi ketika organisasi membangun lingkaran pembelajaran di dalam proses perusahaan yang memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan diri. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan di mana pengetahuan dan keterampilan baru dapat diperoleh, dipertukarkan, dan diterapkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Hal ini membantu organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Dalam ranah ini perlu dibangun keselarasan antara tempo pengembangan di dalam dan di luar organisasi, serta arah dan sejauh mana pengembangan kompetensi individu dari karyawan. Menyelaraskan kepentingan individu dan kolektif per domain adalah sebuah disiplin tersendiri, di mana manajemen sumber daya manusia juga dapat dianggap sebagai istilah umum dari 3 disiplin ilmu manajemen yang terpisah, di mana yang pertama ada Human Asset Management, yang mana pendekatan manajemen yang menempatkan fokus pada pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset berharga bagi organisasi. Jadi konsep ini menganggap bahwa karyawan bukan hanya sebagai biaya operasional, tetapi sebagai aset yang bernilai yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesuksesan dan pertumbuhan organisasi. Dengan adanya pendekatan ini, organisasi berupaya untuk mengembangkan, memotivasi, dan memelihara karyawan agar dapat mencapai potensi maksimal mereka, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Selanjutnya ada Human Culture Management, yang mana pendekatan dalam manajemen yang menekankan pentingnya budaya organisasi dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Konsep ini melibatkan pengelolaan nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang ada di dalam organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berkelanjutan. Human Culture Management bertujuan untuk memahami, membentuk, dan memperkuat budaya organisasi agar sesuai dengan tujuan, visi, dan nilai-nilai perusahaan, serta mendorong karyawan untuk berpartisipasi aktif, berinovasi, dan bekerja keras secara kolaboratif. Dengan memperhatikan aspek budaya ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Human Potential Management adalah pendekatan dalam manajemen yang berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan potensi maksimal dari setiap individu di dalam organisasi. Konsep ini menekankan pentingnya mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan bakat, keterampilan, dan kemampuan unik yang dimiliki oleh setiap karyawan. Dengan Human Potential Management, organisasi berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan individu, sehingga mereka dapat mencapai kinerja yang terbaik. Mereka juga akan memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan
memiliki kesempatan untuk berkembang secara profesional dan pribadi. Comparing Classic Personnel Management secara khusus membahas aktivitas operasional yang dilakukan dalam menjembatani kebijakan dan praktik. Di sini terdapat aktivitas MSDM, yaitu perencanaan personalia, rekrutmen dan seleksi, sosialisasi, sistem kerja dan tugas, pelatihan dan pengembangan, penilaian, penghargaan, serta partisipasi. Dalam istilah perencanaan personalia, kami memahami bahwa semua aktivitas yang terkait dengan keluar masuknya dan arus keluar personil mengingat tugas-tugas yang perlu dilakukan dan tingkat kompetensi yang diinginkan dari waktu ke waktu, disusun dan dihasilkan tindakan-tindakan sehubung dengan jumlah personil yang diperlukan. Kemudian ada kegiatan rekrutmen dan seleksi yang sudah jelas, kemudian sosialisasi dalam proses ini di mana karyawan dibiasakan dengan organisasi serta nilai-nilai dan norma-normanya. Jadi sosialisasi berlangsung secara informal namun juga didukung oleh sistem formal. Dalam sistem kerja dan tugas, kami menyertakan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk pengembangan uraian tugas dan sistem kerja yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas, sekaligus memberikan kebebasan yang memadai pada karyawan. Fitur ini juga termaksud menunjang kualitas tempat kerja. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dan bakat pegawai atau karyawan, baik yang berkaitan dengan perkembangan di dalam maupun di luar organisasi. Berdasarkan hasil penilaian yang positif, manajer dapat mengusulkan kenaikan gaji secara berkala. Namun pemberian penghargaan mencakup unsur-unsur seperti evaluasi pekerjaan, sistem penghargaan, dan sistem persyaratan kerja primer dan sekunder atau tunjangan. Partisipasi terhubung ke semua sistem yang sedang dikembangkan dan diterapkan yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan karyawan seperti konsultasi dan partisipasi. Analisis perbedaan antara HRM dan HCM. Manajemen sumber daya manusia mempunyai sejumlah tugas fungsional dari rekrut, retain, dan roles, di mana dalam rekrut itu terdapat rekrutmen dan seleksi, perencanaan personil, dan penghargaan. Dalam retain terdapat sistem kerja dan tugas, pelatihan dan pengembangan, penilaian dan penghargaan. Kemudian dalam roles terdapat sosialisasi, partisipasi, serta pelatihan dan pengembangan. Perbedaan antara HCM dan HRM. Pada HCM, didorong oleh nilai-nilai yang berupaya mewujudkan dedikasi, motivasi, komitmen karyawan. Hal ini tidak berorientasi pada pencapaian tujuan fungsional, namun pada efek kebijakan terhadap nilai-nilai yang dipilih. Tentu saja, recruit, retain, roles tetap penting dan sejauh ini masih sesuai dengan tujuan, maka instrumen tradisional akan digunakan. Namun kini akan disesuaikan dan diselaraskan dengan realisasi ketiga nilai tersebut. Kemudian pada HRM dan instrumennya dibedakan menjadi 3 domain, misalnya kebijakan rekrutmen dan seleksi yang bisa berdampak pada operasional budaya, perusahaan, profil, pengembangan, dan kompetensi. Human Capital Management in Codes and Transactions HRM, we consider HCM as a more advanced, yang dimana Human Capital Management ini dianggap sebagai tahap pengembangan yang lebih maju dalam manajemen personalia. Human Capital Management menggabungkan fitur-fitur Human Resource Management dan memberikan nilai tambahan. Human Resource Management pada gilirannya itu mencakup dan melampaui manajemen personalia klasik, yaitu seperti dikatakan manajemen personalia klasik atau lama. Perlu dicatat bahwa dalam beberapa aspek kualifikasi Human Capital Management ini menggantikan kualifikasi sebelumnya seperti paradigma atau cara pandang, posisi atau jabatan karyawan,
beserta orientasi. Sedangkan dalam aspek lain, sebagian besar menyangkut perluasan seperti seleksi atau intervensi dan komunikasi. Dilihat dari tabel di samping ini, yaitu ada 3 opsi ya, yang dimana di sini membedakan antara perbedaan manajemen personal klasik, human resource management, dan human capital management, yang dimana dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, manajemen personalia klasik itu yaitu pendekatannya tradisional dalam mengelola sumber daya manusia dan biasanya bersifat taktis dan berfokus pada administrasi personalia seperti penggajian, manajemen kerja, dan administrasi kepegawaian. Nah, cenderung bersifat reaktif daripada proaktif dalam menangani masalah-masalah sumber daya manusia, lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan peraturan ketenagakerjaan. Sedangkan human resource management yaitu lebih berkembang daripada manajemen personal klasik dan mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan yang penting dan fokus pada pengembangan, motivasi, dan retensi mereka. Mereka di HRM ini juga menekankan pada kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karyawan, manajemen kerja, dan kompensasi atau pemberian upah atau reward. Dan selain itu juga lebih berorientasi pada menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Dan untuk human capital management sendiri, pendekatannya tuh lebih bersifat holistik dan strategis dalam mengelola sumber daya manusia, menganggap karyawan sebagai modal manusia yang penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi atau perusahaan. DHCM juga menekankan pada penggunaan teknologi dan analitik untuk mengelola, mengukur, mengoptimalkan kinerja dan kontribusi karyawan. Selain itu juga DHCM ini memperhatikan aspek-aspek seperti pengembangan bakat. Pengembangan bakat itu seperti skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut itu akan diperasah, dan selain itu juga DHCM ini pengelolaan pengetahuannya dan pengalaman karyawan serta kepuasan kerja yang dimiliki oleh karyawan. Human Capital Management operasional mengacu pada proses mengimplementasikan prinsip-prinsip dan praktik-praktik Human Capital Management ke dalam operasi sehari-hari organisasi. Ini melibatkan mengubah konsep dan strategi Human Capital Management menjadi tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan manajer di semua tingkatan. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam membuat Human Capital Manager operasional. Yang pertama yaitu penempatan tujuan dan strategi HCM Human Capital Management, seperti organisasi menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang terkait manajemen sumber daya manusia dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Terus yang kedua yaitu dilihat dari struktur organisasi. Nah, dari struktur organisasi ini yaitu membuat atau memodifikasi struktur organisasi agar dapat mendukung mengimplementasi Human Capital Management dengan efektif. Ini mungkin melibatkan pembentukan divisi atau tim khusus untuk fokus pada pengelolaan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga yaitu proses rekrutmen dan seleksi. Di sini dilihat dari mengimplementasikan praktek-praktek rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan strategi Human Capital Management, seperti menggunakan analisis bakat atau asesmen kandidat yang lebih mendalam. Nah, itu dilihat dari masing-masing bakat dari kandidat atau karyawan tersebut. Nah, setelah itu akan dilakukan pengembangan karyawan. Nah, pengembangan karyawan di sini dimaksud yaitu mengembangkan karyawan yang dapat membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian karyawan sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selain itu juga manajemen kinerjanya. Di sini dilihat dari sistem evaluasi kinerja yang efektif, yaitu memberikan umpan balik secara teratur, mengidentifikasi area untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan dan pembelajaran, di mana sistem ini berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktek
terbaik di antara karyawan serta memfasilitasi pembelajaran kontinu di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yang selanjutnya itu kompensasi dan manfaat, yang dimana paket kompensasi dan manfaat ini dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi serta memastikan kesesuaian dengan praktik industri dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Dan terakhir yaitu teknologi dan analitik, yang dimana menggunakan teknologi informasi dan analitik untuk mendukung proses human capital management ini, termasuk dalam manajemen data karyawan, analisis kerja, dan peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Aset manajemen terdiri dari 4. Yang pertama, job proficiency. Job proficiency itu kemahiran kerja. Kemahiran kerja itu merupakan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut, yang dimana HCM itu harus bisa meningkatkan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut dengan cara mungkin akan adanya pelatihan pada skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Dan yang kedua yaitu attracting and retaining talent technician. Nah, yaitu seperti kayak menarik dan mempertahankan teknisi berbakat. Nah, atau karyawan yang memiliki kemampuan atau bakatnya dalam suatu tanggung jawabnya. Dan yang ketiga yaitu the right man in the right place, yang dimana orang yang tepat di tempat yang tepat, yang dimana human capital management itu harus meng-hire atau merekrut karyawan sesuai dengan kemampuan atau bakat yang dimiliki. Dan selanjutnya itu supporting culture and competency development scheme. Nah, yaitu mendukung skema pengembangan budaya dan kompetensi. Tabel pertama itu yaitu gambar 6, itu ada 3 jenis dialog. Nah, di sini memperjelas bahwa penilaian pekerjaan dan manajemen kinerja pada dasarnya memusatkan kepentingan pemberi kerja atau atasan. Namun dalam penilaian motivasi, karyawan adalah orang sentral. Titik awal diskusi adalah tujuan individu dan identitas yang diperjuangkan oleh karyawan. Dari isu sentral tersebut, pembahasan ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana karyawan merasakan keselarasan dengan tujuan organisasi atau perusahaan dan identitasnya, serta sejauh mana karyawan mendapatkan ruang pengembangan individu dan motivasi optimal dalam suatu organisasi. Nah, kesenjangan antara situasi kerja saat ini dengan situasi kerja ideal dengan cara apa? Yaitu dengan diatasi melalui proses saling menguntungkan. Ketika karyawan ditanggapi dengan serius dengan cara ini dan mendapat ruang untuk memunculkan individualitasnya, hasilnya akan menjadi motivasi untuk aktivitas yang harus dilakukan. Nah, hasilnya adalah yang pertama, domain atau operasi manusia, di mana aktivitas sehari-hari berlangsung dengan motivasi dapat diubah menjadi tindakan dan terjadilah dedikasi terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Pada tabel di gambar nomor 7 ini yaitu tentang hasil penilaian motivasi dan hubungannya dengan model human capital management, yang dimana kita lihat ada daily work, yaitu pekerjaan sehari-hari yang biasa disebut karyawan, dan yang di tabel kedua ada easy wins, yaitu kemenangan yang mudah atau identitas dan nilai dari suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pribadi perkembangan atau personal development, manusia dengan perkembangannya. Nah, dilihat dari tabel tersebut bahwa di sini juga ada kepentingannya dari suatu atasan, yang dimana harus adanya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan. Nah, setiap kali atasan memiliki
peranan penting dalam pengambilan suatu keputusan tanpa melibatkan anggota-anggota atau bawahannya. Nah, oleh sebab itu perlu pentingnya adanya komunikasi yang transparansi antara atasan dengan bawahan, di mana itu akan memberikan penilaian yang positif bagi karyawan tersebut untuk bisa memberikan motivasi pada suatu pekerjaan dari karyawan tersebut. Issue for the future. Manajemen sumber daya manusia mencakup atau melampaui human resource management. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, bekerja dari titik awal yang berbeda secara fundamental yang mengutamakan integritas individu, yaitu biasa di dalam artian di sini yaitu karyawan. Hal ini memungkinkan human capital management untuk menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa human capital ini akan memanfaatkan karyawan dalam suatu organisasi ini untuk mengasah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Dan yang kedua, human capital management, yaitu melibatkan dimensi budaya dalam kompetensinya. Dan human capital management ini juga memperkenalkan sejumlah instrumen yang dapat merangsang budaya perusahaan secara efektif serta mewujudkan ikatan timbal balik antara karyawan dan ikatan dengan perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga, yaitu human capital management ini juga mampu menyelaraskan permasalahan pendidikan individu dan kolektif pada operasional primer dengan cara lebih baik. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa dari human capital management ini juga dari proses perekrutan akan dipilah-pilah sesuai dengan strata pendidikan yang dimiliki oleh karyawan tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan atau minat kemampuan atau skill yang dimiliki serta bakat yang dimiliki sesuai dengan posisi atau jabatan yang akan diduduki oleh karyawan tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Got no time to lose.